Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir kajian tasawuf pada channel Pesan Bunyai tentang pentingnya ngaji makrifat. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mbah Munajat, dan yang akan kami sampaikan pada obrolan kali ini adalah tentang kemutlakan Tuhan hanya dapat dibuktikan di alam qadim. Nah, ini sepertinya memang wajib kita tahu, karena sepanjang ini sampai dengan hari ini banyak orang mengaku, termasuk saya, sudah mengenal Tuhannya. Ada yang kagum pada ciptaannya, pada gunung, pada langit, keindahan dunia yang luar biasa. Dia merasa sedang mengenal Tuhannya. Ada yang rajin baca mushaf, mengutip ayat, berdebat dalil, lalu merasa paling paham tentang agama. Ternyata ini adalah belum mengenal Tuhan, gitu. Jadi ternyata kalau mengenal Tuhan itu harus melalui jalan tadi, jalan qadim. Bagaimana Mbah Mon ini? Jalan qadim itu yang seperti apa, gitu? Terima kasih Bunyai, ini bahasan yang amat berat, bahkan puncak dari sebuah bahasan ya, bagaimana membuktikan kemutlakan Tuhan. Saya juga nggak tahu ini harus berangkat dari mana ya. Tetapi bahwa semesta ini kan sifatnya gradatif dan berdimensi-dimensi. Jadi pada dimensi yang tertinggi itulah dimensi alam ketuhanan. Di sana alam maha mutlak itu. Terus kemudian ada dimensi di bawahnya, dimensi alam qadim, itu namanya alam mutlak. Dan kemudian ada dimensi yang paling bawah, yaitu alam kita, namanya alam materi, itu dimensi yang sifatnya relatif. Artinya memang benar kita tidak akan menemukan Tuhan di alam relatif ini. Bagaimana mungkin Sang Maha Mutlak berada di alam relatif? Itu tidak mungkin. Bahkan ini pernah diminta oleh Nabi Musa ya dahulu itu ya, yang ingin melihat Tuhan secara kasat mata. Jadi jangankan melihat Tuhannya, melihat pancarannya saja Bukit Tursina sudah hancur, apalagi melihat Tuhannya. Dan pasti memang tidak kompatibel, tidak mungkin sesuatu yang mutlak, bahkan maha mutlak, mendiami alam relatif, itu tidak mungkin. Kemudian poin yang kedua, bahwa inti dari agama samawi adalah kan ketersambungan antara manusia dengan Tuhannya. Karena tanpa bersambungnya diri manusia, yaitu semuanya menjadi aktivitas di alam relatif, sehingga kausalitasnya pun kausalitas relatif, kausalitas dunia ini. Kalau kita benar-benar merenungi, memahami, menyadari apa sih bedanya ibadah-ibadah ritual dengan aktivitas sehari-hari ketika tidak bersambung dengan Tuhannya. Makanya saya kadang-kadang sering mempertanyakan juga, tetapi dalam hati bunyi, kalau pengajian-pengajian ini ada ibadah mahdoh, ibadah huiru mahdoh gitu. Kenapa mereka nggak berani mengklasifikasikan ibadah yang tersambung dengan ibadah yang tidak tersambung? Jadi mau mahdoh, mau huiru mahdoh, kalau tidak bersambung, itu semua adalah aktivitas di alam relatif gitu. Dan menjadi sebuah pertanyaan yang sangat penting, bahwa Tuhan hanya bisa ditemui di alam mutlak. Bahkan mungkin itu pun masih kurang tepat Bunyai. Tuhan hanya bisa ditemui di alam maha mutlak, karena beliau adalah maha. Jadi alam mutlak itu adalah alam qadim. Apa itu qadim? Qadim adalah sesuatu yang baku, yang kekal, yang permanen, yang mutlak itu. Jadi itu definisi dari qadim. Alam
yang derajatnya lebih rendah dari alam ketuhanan. Dan di situ ada wakil Tuhan namanya Rasulullah. Rasulullah adalah sebuah entitas rohani, atau sederhananya itu adalah frekuensi semesta. Jadi ya tidak salah juga sih kalau kita ingin bertemu Tuhan, ya kita tidak mungkin langsung dengan yang maha mutlak, ya ketemu yang mutlaknya dulu, yang Rasulnya itu dulu. Tuh. Jadi ya menjadi benar juga punya. Jadi menggandeng yang mutlak Yang dulu. mutlak, ya. Tapi saya jadi ingat makola dari Mbah Mun. Apapun yang kau nyatakan tentang Tuhan pasti benar jika berada dalam dimensinya. Jadi ketika pemahaman kita sudah pada dimensinya, sebenarnya kita mau ngomong apapun tentang Tuhan pasti benar, pasti akan ketemu positioningnya. Tetapi apapun yang kita nyatakan tentang Tuhan pasti salah jika kita tidak berada pada dimensinya. Sehingga ketika saya bilang mutlak, maka yang ketemu Tuhan adalah wakil Tuhan di layer pertama, di alam qadim. Itulah alam ruhani Rasulullah. Dan mau hanya cukup di situ atau ketemu si yang maha mutlaknya ini? Ini kan kita mau ketemu, mau sampai sampai ke maha kepada yang mutlaknya. maha mutlak itu bagaimana caranya kan gitu. Ya, setelah kita berkekalan dengan yang mutlak, diri kita itu sudah inline, sudah incas, frekuensi kita itu sudah sama, kemudian kita berjuang, wajah itu fisabili, tentunya dengan bimbingan seorang wali mursyidah yang waris lagi kamil mukamil. Maka setelah kita benar-benar presisi tersambung dengan rohani Rasul, pada saatnya kita akan mi'raj lapis demi lapis sampai akhirnya kita ketemu dengan Sang Maha Mutlak. Namun di alam ketuhanan itu, alam yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun. Artinya ketika kita sampai sana ya diri kita sendiri nggak ada gitu. Tidak ada kesadaran kita gitu. Jadi kesadaran kita sebenarnya kan maksimal ada di alam mutlak itu ya. Kita berada di kesadaran atas sadar, kita inline dengan kesadaran Rasulullah, dan ketika kita naik ke Sidratul Muntaha sampai masuk ke alam ketuhanan, alam maha absolut, alam maha mutlak, maka semuanya fana, itu ya? zero, semuanya fana. Jadi sudah tidak ada kesadaran kita, udah nggak ada. Jadi gimana mendeskripsikannya itu? Ya seperti itu punya. Ya ini kalau pengalaman empiris memang disampaikan ke alam zahir atau dunia ini memang agak terdistorsi ya dalam penyampaiannya gitu, karena tadi dimensi yang berbeda ya. Jadi sesungguhnya bisa. Jadi untuk mengkonstruksikannya, untuk menyampaikannya secara rasional bisa, dan harus rasional. Ya. Untuk menjelaskannya harus rasional, karena ada hukum sebab akibat, ada hukum kausalitas, logikanya itu harus ada. Tetapi untuk memperjalankannya kita harus melampaui rasional. Itulah yang dinamakan atas sadar. Itu Nyai. Jadi ini kembali lagi Mbah Munajat bahwa sesungguhnya yang bisa saya simpulkan dari tadi yang disampaikan Mbah Mun adalah kalau kita beragama itu jangan hanya menduga-duga, merasa yakin bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Apa yang doa-doa kita, sholat-sholat kita, semua ritual kita adalah merasa sudah sampai, tapi baru pada keyakinan saja, belum ke pembuktian ya. Iya betul, itu sebenarnya apa ya, memang berat menyampaikan ini Bunyai. Di satu sisi kita kasihan juga karena kita sudah merasakan di level itu ya, saat itu gitu. Kita beribadah dengan spend waktu yang luar biasa, dengan effort yang luar biasa, biaya yang tidak sedikit, itu lahir batin kita ini. Tetapi beragama kita belum mengenal Tuhannya, padahal awaludin ma'rifatullah. Dan kita menjadi marah kalau dibilangin bahwa kita beragama sebagaimana mengikuti nenek moyang. Ya semuanya itu. Padahal di Al-Quran sudah jelas sekali. Justru kan gini Bang Muni, ini obrolan yang saya sampaikan ini adalah mengingatkan diri saya sendiri, karena perjalanan saya seperti itu loh Mbah Mun.
Maksudnya jangan sampai seperti apa yang saya alami itu kemarin itu menjadi terus menerus, jadi keyakinan yang merasa sudah benar gitu. Bahwa kan saya ngalamin itu Mbak Mun, ngalamin semua itu bahwa saya ingat lah pertama kali Mbak Mun tanya sama saya gini, kamu udah merasa melihat Tuhan belum? Sudah ketemu Tuhan belum? Kan gitu. Sembarangannya udahlah. Masa aku udah sampai ke haji loh maksudnya. Aku nggak kenal Tuhan. Kata Mbak Mun kan tanya lagi. Apa coba yang mana Tuhanmu? Lah kan adanya langit dan bumi. Adanya aku di sini kan berarti adanya Tuhan. Seakan dengan marah karena saya merasa sudah yakin sudah melakukan semua aktivitas ritual kepada Tuhan dan saya sudah merasa mengenal Tuhannya gitu. Mungkin sedikit saya jelaskan itu ya, tentang alam materi ini. Sebenarnya kan manusia apa-apa yang dijadikan rujukannya materi, padahal itu keliru besar. Bahkan itu logik yang terbalik gitu. Alam materi ini kan tercipta sebagaimana peristiwa Big Bang itu ya. Jadi 13,8 miliar tahun yang lalu. Bahkan sebelum ada Big Bang itu alam jin sudah ada, jin, malaikat, iblis itu sudah ada, surga neraka sudah ada gitu. Jadi alam materi ya belum lama itu. Alam materi itu diciptakan memang karena untuk didiami oleh manusia. Tetapi logika itu logika yang terbalik. Adanya Tuhan kan sebagaimana adanya alam materi ini. Justru paling presisi adanya Tuhannya adanya manusia. Karena manusia paling presisi, ciptaan paling sempurna. Ciptaan paling mirip dengan Tuhan itu ya manusia. Itu ada hadisnya. Sebagaimana Adam adalah menyerupai aku gitu. Iya. Sebenarnya sih memang di dalam Al-Quran itu sudah jelas sekali Mahmud. Ini kan terjadi distorsi yang amat lama dan panjang gitu. Sepanjang pendidikan itu ya adanya distorsi-distorsi itu sehingga secara perjalanannya itu hanya membaca, tidak tahu alam qadim. Dan bahkan saya tahu alam qadim kan baru setelah mengenal sekolah di sini gitu ya. Saya mengenal sekolah ini, sekolah rohani itu baru saya ternyata semua yang selama ini saya lakukan saya belum mengenal Tuhan sama sekali. Nah, kali ini saya menyampaikan ini supaya mengingatkan untuk seluruhnya teman-teman saya agama apapun gitu ya, bahwa ketika kita merasa tetapi kita belum menjalani alam qadim, belum diperjalankan secara empiris ya. Jadi bukan teori. Selama ini kan saya beragama baru teori sebenarnya. Praktek beragamanya yang saya merasa prakteknya itu kayak wudhu, mensucikan diri dengan wudhu. Saya merasa itu sudah praktek. Saya sholat dengan ritual 5 waktu. Saya merasa itu sudah praktek. Ternyata itulah masih teori. Latihan, ternyata masih latihan mengenal, tapi belum mengenal Tuhannya, belum ketemu gitu. Jadi ternyata ada jalan untuk ketemu itu adalah namanya tarekat. Tarekat jalan menuju hakikatnya. Ketika kita itu step by step ya. Setelah kita mengenal hakikatnya bersuci apa sih gitu ya. Jadi nggak cuma zahirnya yang dicuci misalnya. Hakikat bersuci kalau kita kan wudhu merasa sudah berwudu itu sudah kumur-kumur dan lain-lain itu sudah bersuci lah, bahwa saya fisiknya bersuci. Padahal hakikatnya bersuci adalah suci ruhmu itu disucikan juga, nggak cuma fisikmu. Tazkiyatun nafs. Iya, tazkiyatun nafs. Jadi nggak cuma zahirnya tetapi ruhnya pun dibersihkan gitu. Jadi nggak ada yang namanya negative thinking. Mungkin saya perlu sampaikan juga distorsi dalam mengikuti Nabi gitu ya. Jadi memang Nabi dan Rasul itu dua sosok yang berbeda sesungguhnya. Jadi yang syariat itu mengikuti Nabi, zahir, jadi gerakan fisik, sesuatu yang zahir. Padahal agama samawi kan ketersambungan manusia dengan Tuhan. Jadi sisi rohaninya sesungguhnya. Kalau fisik mah berbeda-beda, setiap nabi berbeda, setiap umat berbeda, bahkan yang namanya hukum di alam dunia pasti dipengaruhi oleh hukum ruang dan waktu. Dan inilah yang menjadi distorsi yang paling nyata, yaitu tentang kebersambungan itu bunyai bahwa
kita beragama dianggap praktek sebatas gerakan fisiknya itu. Iya, itu. Padahal yang paling utama adalah bagaimana mempersambungkan rohani kita ini. Jadi di dunia ini adalah mempraktekkan alam akhirat, alam kodim dengan petunjuk wahyu gitu. Justru Jadi iya, kalau hanya latihan sholat gerakan kayak gitu mah nggak perlu wahyu, nggak perlu wahyu, ngapain pakai wahyu gitu. Kalau hanya sebatas bacaan-bacaan, doa-doa itu nggak perlu wahyu itu. Perlu wahyu dari langit karena untuk bersambung gitu. Jadi karena kita kan berjalan di alam yang berbeda gitu ya. nah, itu yang sama sekali tidak terpikirkan. Kita dulu juga sama sekali nggak memikirkan itu punya. Jadi dianggapnya kita nanti mati kemudian berjalan dengan sendirinya. Padahal sederhana sekali begitu kita masuk sekolah tentang kodim ini. Ya sederhana, akal kita itu pasti akan kolaps ketika memasuki alam barzah. Jangankan sampai alam barzah, menjelang barzah di sakaratul maut aja akal sudah lumpuh. Jangankan itu tidur aja akal sudah lumpuh. Makanya tidur kan sebenarnya kematian kecil. Coba bayangkan nanti jiwa Anda nanti masuk alam barzah. Sementara tubuh Anda, kesadaran Anda sudah tidak mampu. Bahkan tubuhnya support lah semuanya ya. Itu sudah hilang. Bagaimana tersiksanya? Kalau di dunia ini panas kita bisa pakai AC gitu, kedinginan kita bisa pakai selimut. Lah di alam itu tidak bisa. Bahkan kesadaranmu kolaps. Betapa menderitanya siksaan itu. Dan ini nyata ya, kita sampaikan kayak gini sebenarnya karena kita merasa prihatin sekali gitu. Ternyata apa yang kita alami seumur itu gitu loh, sepanjang itu gitu, rasa-rasanya merugi sekali gitu. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa ternyata beragama itu ada jalan menujunya. Makanya disampaikan itu ada jembatan Shirathul Mustaqim, itu memang menyeberang dan nggak gampang karena kiasnya bagai rambut satu dibelah 7, nggak mungkin. Dan disampaikan juga di ayat berikutnya bahwa di Ar-Rahman kalau nggak salah ya 33 ya, bahwa kita itu tidak bisa menyeberang antara langit dan bumi kalau tidak besertanya gitu, beserta Allah gitu, beserta kebesarannya. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran juga jelas sekali, tapi kadang-kadang kalau belum dikasih izin sama Allah untuk mau gitu ya, kayaknya berat banget buat belajar ini. Itu saya kira terlalu berat dulu, dari yang standar dulu Bu. Jadi umat juga termasuk saya dulu itu ya, memahami mengikuti Nabi atau Rasul itu keliru gitu. Jadi dianggapnya itu kita seperti menerima hadiah bahwa Rasul dengan berkholwat bersih jiwanya, kemudian beliau dicurai wahyu, kemudian disampaikan kepada umat. Nah, umat merasa bahwa itu adalah sebuah hadiah, kemudian menikmati, tinggal enaknya aja gitu, menikmati hasilnya, menikmati wahyunya. Padahal itu adalah sebuah proses. Karena wahyu itu ya bisa dialami oleh seluruh manusia, bahkan kita semestinya nyontoh itu seperti itu. Ini sangat jelas sebenarnya di Al-Baqarah 151 itu bunyi tahapan-tahapannya, yaitu diawali dengan pembersihan jiwa. Nah, ini yang benar-benar distorsinya. Semestinya menerima agama itu kita disucikan dulu jiwanya, kemudian nanti Tuhan mencurai kita gitu. Tuhan itu menancapkan dalam diri kita, dalam kesadaran kita. Jadi kita tidak mengikuti Nabi dari titik itu. Tiba-tiba kita mengikuti Nabi ketika Nabi sudah mendapatkan wahyu, sudah menjadikan barang jadi. Jadi kita lompat itu, lompatan logika. Tidak mulai dari step-step, tidak mulai dari titik nol, tidak mulai dari tazkiyatun nafas, tiba-tiba terus cara sholat gimana, cara zikir gimana, cara puasa gimana. Makanya akhirnya tidak pernah mengenal Tuhannya, dan tidak pernah bersambung, dan tidak pernah mengalami peristiwa qadim, peristiwa alam akhirat. Nggak punya empiris kodimnya ya, perjalanannya gitu ya. Dikiranya nanti otomatis. Iya. Nah ini kan karena memang selama ini kita tidak pernah tahu imamnya,
Kalau dulu kan ada nabi yang selalu membimbing, zaman itu loh, Mbak Mulia kan ada nabi. Jadi Iya. kita bisa berimam, bisa makmum, ikut aja lah sama nabi gitu. Karena nabi itu adalah pewaris yang tahu bagaimana ngajarin kita untuk sampai ke eh, alam kodim gitu, sampai bisa menyeberangi akhirat dan lain-lain gitu, bisa masuk dari dunia ke akhirat. Itu kan memang perjalanan nabi ya, rasul maksudnya. Iya, dan memang waktu itu kan teknologi belum support, ilmu pengetahuan belum support. Jadi akhirnya kan Nabi, ya udah kalian umatku ikuti saja aku. Sholatlah sebagaimana kau melihat aku Iya. sholat. Sesungguhnya secara ilmu pengetahuan saat ini itu bisa dijelaskan Bunyai. Jadi umat pada saat itu menginduksi frekuensi dari ruhnya Nabi itu yang sudah inline dengan ruhnya Rasulullah. Jadi kebersamaan mereka, interaksi mereka itu nyambung ruhnya, rohaninya. Nah ini yang Nabi itu tidak bisa menceritakan pada saat itu karena padanannya nggak ada. Iya, tidak mungkin ya, tidak Iya. menyampaikannya itu belum ada Kata belum ada kata, belum Iya. ada terminologi yang tepat untuk Iya. mengungkapannya itu. dan Jadi sekarang gamblang ya, saat ini sudah teknologi nirkabel sudah sangat hebat. sudah bisa kiasnya itu sudah bisa dibuktikan Iya. gitu ya. Nah ini menarik juga kita bicara tentang kias, bahwa yang namanya wahyu itu bukan suara, bukan kata, bukan bahasa. Ini kan peristiwa yang kita dapatkan dari waktu kecil sampai tua itu menjadi dogma bahwa Iqra bismi rabbika ya bahasa dari langit seperti itu. Bahkan ada ustadz kelas nasional lulusan S3 Kairo itu bahasa malaikat didengar oleh telinga Nabi Muhammad itu kan distorsi dan logika yang ngawur sekali itu dari bahasa ruhani, nggak ada di situ Iya. suara, Nggak ada kalam. nggak ada bahasa, nggak ada kata, itu alam partikel, alam coding itu. Jadi alam yang murni, alam gelombang. Makanya kita harus menyamakan frekuensi itu ya, Iya. supaya frekuensi itu nyambung pada frekuensi Rasulullah. Ya, kalau dulu Rasulullah itu dulu, sekarang masih ada Rasulullah kah? Rasulullah ya ada. Rasulullah kan entitas kodim, Nah, itu dia kan. permanen sifatnya. Nah itu yang bisa kita bahas tadi. Nah, itu dia artinya gitu loh. Artinya Rasulullah itu hari ini itu masih ada loh, cuman sebutannya saja yang berbeda gitu ya. Rasulullah itu kalau dulu dianggapnya Nabi ya Rasulullah, sekarang Rasulullah itu ada di dalam apa pewaris Nabi di zaman ini itu ulil amri minkum atau ulama yang waris gitu. Nah itulah yang membawa ruh Rasul, ya kan? Ditempati ruh Rasul. Iya, ditempati ruh Rasul. Jadi kenapa harus pakai wujud manusia gitu? Karena memang sifat Allah wujud, jadi sesuai dengan dimensi yang tadi Bang sampaikan ya. Jadi ada di ya untuk berinteraksi dengan manusia Iya. mesti manusia juga. nah itu. itu dia. Masa untuk berinteraksi dengan Tuhan di dunia ini melalui pohon itu, Ya. yang melalui manusia yang ditunjuk, dulu namanya Nabi, kemudian setelah Nabi sudah hatam, ada ulama waris, jadi isi going aja, jadi mudah-mudah saja sebenarnya ini hal yang enteng-enteng saja gitu. Ya jadi sesungguhnya ini sudah amat mulai terbuka sekali ya, bahwa kalau orang sudah bisa sampai kepada perjalanan alam qadim, betapa ruginya ketika kita hanya mendengar itu dan kita tidak percaya. Kenapa nggak kepengen? Coba dia udah sampai ngalamin itu, buktikan loh. Jangan nggak percaya, buktikan dulu, daripada nanti di Al-Quran disampaikan. Ketika kamu sudah diingatkan, sudah pernah mendengar, tapi kamu tidak percaya, nanti di akhirat pasti itu di Al-Quran loh, itu pasti ya. Jadi Sumum bukmun ngumyun akan fahum la menyesal. yarji'un. Nah iya, tuli buta, tapi dan menyesal nanti karena ternyata itu benar gitu. Tapi saya pura-pura nggak tahu gitu, karena malas kan, ya entah apalah itu namanya alasannya, saya nggak paham. Tapi di Al-Quran sudah diingatkan bahwa nanti akan menyesal, dan ketika ada cerita orang mati ingin kembali lagi walaupun sebentar ke dunia untuk berbuat baik. Artinya apa? Untuk beramal soleh. Yang dimaksud amal soleh itu seperti apa? Nah,
ini tadi belum mengenal Tuhan kok sudah kembali, nggak bisa balik kepada Tuhan karena belum tahu jalannya. Nah ternyata di sini disampaikan kita bisa bertemu, alamnya beda, alam dunia dengan alam qadim. Ada rukun, syarat, jalan dan caranya, metodologinya jelas, dan itu berdasarkan Quran, hadis dengan empiris qadim, ya kan? Perjalanan empiris qadim itu perjalanan di alam qadim, tapi dengan bimbingan guru rohani, yaitu seorang guru yang mewarisi ruh Rasul. Jadi itu adalah memang estafet gitu ya, Mbah Mun. Jadi saya kira ini mengingatkan supaya kita tidak menyesal, jangan ini hanya dreaming aja, enggak, ini perjalanan benar, ini serius kita mengingatkan, serius karena mengingatkan diri saya sendiri, dan saya mengalami empiris qadim, perjalanan sepanjang mengikuti guru mursyid ini. Jadi mengingatkan seluruh saudara-saudara seluruh agama lah, bahwa ini adalah kita mengalaminya, jadi bukan cerita, ini mengalami. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada ngobrol-ngobrol kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan buat kita semua. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.